Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita kembali masuk di dalam renungan harian hari ini edisi Kamis 29 September 2022. Baiklah, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah dalam Yesus Kristus yang menyertai seluruh hidup kami hari ini. Dalam kesempatan ini, kami akan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, agar kami dimampukan untuk memahami firman-Mu ini dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan harian hari ini untuk kita terdapat dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai 8. Saya membuat satu tema dalam renungan ini, yaitu melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar tentang Hizkia, Raja Yehuda. Bagaimana melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti yang telah dilakukan oleh Raja Hizkia. Yang pertama adalah hidup di dalam kekudusan. Hizkia adalah raja yang muda, baru berumur 25 tahun. Ia menjadi raja di Yehuda. Selama lebih kurang 29 tahun ia memerintah kerajaan Yehuda. Apa yang dilakukan oleh Hizkia sehingga ia hidup di dalam kekudusan. Di dalam nas kita melihat apa yang dilakukannya. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan. Ia meremukkan tugu-tugu berhala. Ia menebang tiang-tiang berhala. Ia menghancurkan ular tembaga yang dibuat busa karena disalahgunakan. Yaitu orang kemudian menyembah, membakar kurban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Karena itu apa yang dilakukan oleh Hizkia sebenarnya adalah ia ingin hidup seluruh bangsa Yehuda hidup di dalam kekudusan. Nah, saudara-saudariku, jika di dalam hidup kita pun senantiasa berjuang untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Hidup di dalam kekudusan membuat kita akan terus merasakan karunia Allah. Di dalam keseharian kita, Allah senantiasa menolong kita. Allah senantiasa menuntun kita. Sehingga hidup kita senantiasa kudus di hadapan Tuhan. Allah itu kudus. Maka ia senantiasa menginginkan kita semua hidup di dalam kekudusan. Yang kedua, belajar dari Hizkia. Kita menjadi orang yang percaya dan berpaut kepada Tuhan saja. Kita lihat ayat 5, ayat 6 berbicara tentang hal tersebut. Ayat 5 berkata, ia percaya kepada Tuhan, Allah Israel. Dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ayat 6, ia berpaut kepada Tuhan. Tidak menyimpang daripada mengikuti dia. Dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Ini sosok Hizkia yang mengajarkan kita untuk percaya dan hanya berpaut kepada Tuhan saja. Saudara tahu bagaimana Tuhan menyertai dia. Di dalam ayat 7 dikatakan di sana, maka Tuhan menyertai dia. Kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Luar biasa saudara-saudara sekalian. Ketika kehidupan kita
sebagaimana yang telah dijalani oleh Hizkia, yaitu kehidupan yang penuh dengan percaya dan berpaut hanya kepada Tuhan saja. Di sana Allah menyertai kita. Allah menuntun kita, menolong kita. Allah membuat kehidupan kita berhasil beruntung. Sehingga hidup kita ini senantiasa berada dalam kasih karunia Allah ini. Bukankah itu menjadi suatu kehidupan di mana kita telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan itu. Saudara-saudari, mari kita hidup di dalam kekudusan. Mari kita hidup percaya dan hanya berpaut kepada Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu Tuhan, karena kebaikan Tuhan kami boleh senantiasa hidup di dalam kekudusan dan percaya serta berpaut hanya kepada Tuhan saja. Tolong kami Tuhan, kehidupan kami adalah kehidupan yang benar di mata Tuhan. Kau tolong kami dalam seluruh kehidupan kami, sehingga kami senantiasa hanya berpaut kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Allah, kami berdoa dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Demikian renungan harian pada hari ini. Dan Yesus memberkati kita semua. Shalom.